malam, Salam. Terima kasih sudah join dalam kegiatan kita malam hari ini. Kita akan membahas tentang kejang demam. Nah, ini materi yang penting dan kebanyakan kita dapatkan, terutama teman-teman yang di UGD atau di perawatan anak nanti di BKIA. Ini harus betul-betul sudah di luar kepala lah untuk penanganannya. Jadi tidak ada masalah-masalah yang fatal akibat karena kejang demam. Nah, oleh karena itu mohon teman-teman nanti disimak saja. Saya persilakan Dokter Prarinta untuk mempresentasikan tentang materi ini. Silakan, Dok. Silakan, Dok. Ya, sebentar. Saya belum bisa share screen ini, Dok. Oh, sorry, Dok. Saya tadi share screen-nya. Oh. Udah bisa ya, Dok? Ya. Silakan, Dok. Sebentar. Ya, terima kasih Dokter Yain. Terima kasih juga teman-teman semua. Kesempatan malam hari ini saya mencoba kita sama-sama belajar tentang penata laksanaan kejang demam pada anak. Lah, ini sebenarnya saya mengambil dari buku IDAI tentang rekomendasi penata laksanaan kejang demam seperti yang ada pada PPT ini. Bukunya terbitan tahun 2016. Nah, ini pasien kejang, pasien datang ke IGD atau pasien dari bangsal, di perawatan bangsal, pasiennya kejang, itu yang harus kita pikirkan. Ini jelas nggak ya suara saya? Bisa, Dok. Jelas ya, oke. Apa namanya yang kita harus pikirkan, kejangnya ini intrakranial atau ekstrakranial. Kalau intrakranial itu banyaknya disebabkan karena infeksi. Kalau pada anak-anak ya ini infeksi itu bisa meningitis, meningoencephalitis atau encephalitis. Pokoknya tentang infeksi-infeksi pada otak atau di daerah menings, di bagian intrakranial, di bagian kepala. Terus yang kedua juga tumor, bisa disebabkan tumor atau SOL, space occupying lesion, yang menyebabkan peningkatan intrakranial, terus terjadi kejang. Terus ada juga yang ekstrakranial, jadi tidak ada hubungannya dengan perkepalaan, tidak ada hubungannya dengan cerebri. Itu termasuk ya kejang demam, kelainan metabolik, imbalance elektrolit. Kelainan metabolik itu artinya ada asam basa dalam tubuhnya yang bermasalah, atau tidak ada enzim-enzim atau zat-zat tertentu yang tidak seimbang di dalam tubuhnya. Terus imbalance elektrolit itu keseimbangan elektrolitnya yang paling sering disebabkan karena hiponatremi atau hiperkalemi juga biasanya kejang. Oke, apa sih itu kejang demam? Kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada anak berusia 6 bulan sampai 5 tahun yang mengalami kenaikan suhu tubuh biasanya lebih dari 38 dengan metode pengukuran suhu apapun, artinya mau diketek, mau di mulut, mau di dubur, itu lebih dari 38 yang tidak disebabkan oleh proses intrakranial. Jadi tetap kita kalau ada pasien kejang dengan demam, kita tetap harus mendede dengan intrakranial sampai benar-benar itu bisa disingkirkan. Jadi tetap di diferensial diagnosis. Siapa ini ribut?
Videonya tidak anu aktif dia ke. Oke, kejang terjadi karena ini kejang demam ya, terjadi karena kenaikan suhu tubuh, bukan karena gangguan elektrolit atau metabolik lainnya. Bila ada riwayat kejang tanpa demam sebelumnya, maka tidak bisa disebut kejang demam. Artinya seperti ini. Dulu anaknya pernah kejang tanpa demam, artinya dia tidak ada apa-apa, dia kejang. Terus saat ini dia demam, terus kejang, itu tidak bisa kita kategorikan dia kejang demam. Jadi tetap kita DD. DD itu diferensial diagnosis, kita tetap memikirkan penyebab lainnya. Bisa jadi dia karena epilepsi cuman karena terserang infeksi jadinya demam, bisa seperti itu. Oke, Di audio tadi itu stel anak berumur antara 1 sampai 6 bulan masih dapat mengalami kejang demam, namun jarang sekali. Jadi usia 1 sampai 6 bulan tuh jarang kejang demam. Biasanya tuh paling sering infeksi-infeksi di kepala, bisa jadi karena tokso, tokso, rubella, CMV, cytomegalovirus ya, sama herpes. Kemudian bila anak berusia kurang dari 6 bulan mengalami kejang didahului demam, pikirkan kemungkinan lain, terutama infeksi SSP. Nah, kurang dari 6 bulan ya, artinya di daerah di neonatus, usia-usia neonatus itu jarang yang namanya kejang demam. Bayi berusia kurang dari 1 bulan tidak termasuk dalam rekomendasi ini, melainkan termasuk dalam kejang neonatus. Nah, kalau kurang dari 1 bulan usia neonatus itu bukan kejang demam, walaupun ada demamnya tapi dikatakan kejang neonatus. Itu hanya untuk diagnostik penamaan diagnostisnya aja. Kejang atau bukan kejang itu perbedaannya seperti ini. Onset itu waktu terjadinya. Kejang itu terjadi secara tiba-tiba. Kalau bukan kejang itu gradual artinya bertahap. Dia naik secara bertahap. Maksudnya bertahapnya awalnya cuma satu sisi, terus lama-lama jadi hemiparese misalnya, satu sisi dulu, terus jadi dua sisi simetris, dua-duanya bisa kejang. Kemudian kesadaran, kalau pada pasien yang benar-benar kejang itu kesadarannya pasti terganggu, artinya pasien tidak sadar saat kejang. Kalau bukan kejang tidak terganggu, gerakannya gerak ekstremitasnya sinkron. Kalau yang bukan kejang asinkron. Sianosis seringnya, kalau kejang sianosis, ada gerakan abnormal pada matanya suka melirik ke satu arah, entah itu ke kiri atau ke kanan atau mendelik ke atas, dia hitam-hitamnya tuh naik ke atas. Kemudian gerakannya khas. Serangannya khas, terus lama waktunya itu cuma beberapa detik sampai menit. Kalau bukan kejang itu bisa lebih lama dari itu. Terus dapat diprovokasi. Ya, kalau pada kejang demam itu tidak dapat diprovokasi. Ini untuk pemeriksaan EEG-nya itu selalu ada ditemukan gelombang-gelombang yang abnormal. Kalau bukan kejang bisa jadi tidak ada gelombangnya, EEG-nya bagus. Nah, ini contoh video, ada video ya. Ini pada neonatus, seringnya ada gerakan-gerakan abnormal seperti ini ya. Itu kejang bukan sih? Nih, saya ulang lagi. Bisa enggak diklasifikasikan termasuk dalam kejang neonatus? Ternyata kalau gerakannya seperti itu bukan kejang ya. Kalau hanya gemetar-gemetar itu bisa jadi itu namanya jitteriness. Nah, jitteriness itu bisa jadi karena bayinya gelisah, entah itu karena dia kedinginan atau
kita harus cek GDS juga. Seringkali karena hipoglikemi jadinya muncul gerakan-gerakan seperti itu atau ketidaknyamanan pada bayi. Ini ada lagi nih. Nah, ini kejang bukannya? Ini ada sianosis. Terus tangannya mengepal. Ada suara. Itu kalau yang tadi seperti tadi itu juga bukan kejang, itu breath holding spell namanya. Breath holding spell itu ciri khas pada anak-anak yang menangis keras atau kuat sekali menangisnya sampai tidak ada suaranya. Tidak ada suara sampai dia biru. Seperti ini. Menangis, terus tiba-tiba satu ekspirasi, terus tiba-tiba ada gerakan abnormal seperti ini. Nah, ini harus kita tahu juga. Jadi tidak semua gerakan-gerakan seperti yang tadi itu dikatakan kejang. Nah, ada kejang vokal, ada kejang umum. Kalau kejang vokal atau vokal sederhana, ini jenis-jenisnya ya. Vokal itu artinya hanya di satu sisi, satu bagian tubuh saja. Vokal sederhana, kompleks vokal, vokal umum. Kalau yang kejang umum ada absans, itu sering juga pada anak-anak. Jadi anak-anaknya suka terbengong. Misalnya awalnya dia bicara, dia aktif, interaktif sama orang-orang, terus tiba-tiba dia diam. Seolah-olah menghayal atau melamun gitu. Ternyata itu kejang seperti itu. Bukan karena dia, atau tiba-tiba ngeblank. Ngeblank, dipanggil namanya tidak nyaut sama sekali, terus beberapa detik kemudian dia kembali lagi seperti kayak tidak terjadi apa-apa. Seringkali anak-anak seperti itu namanya kejang absans. Terus ada mioklonik, klonik, tonik-klonik, dan atonik itu nanti. Nah, kejang pada neonatus, ini ada videonya seharusnya. Kejang pada neonatus itu ada lebih dari satu tipe kejang biasanya. Jadi entah itu gerakan, kita harus lihat juga ada takipnu, takikardi. Jadi takikardi, desaturasi, sama bayinya tuh terlihat tidak sadar. Artinya kan kelihatan kalau anak ya bayi yang ada kontak sama kita atau tidak. Nah, seperti itu. Ada kontak apa tidak. Kemudian kejang pada neonatus itu ada beberapa versi, ada yang cuman mengepal saja tangannya atau enggak, dari mata kita mendelik ke satu arah, melihat ke satu arah. Ini kejang vokal. Kalau kejang vokal itu ada satu bagian di lobus otak yang bermasalah sehingga mempengaruhi di satu sisi tubuh. Saya tidak terlalu membahas tentang patofisiologi ya di sini ya. Epidemiologi dari kejang demam itu terjadi pada 2-5% anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Seperti dari definisi kejang demam sebelumnya, kalau usia kurang dari 6 bulan itu kita tidak bisa mengatakan kejang demam. Klasifikasi ada kejang demam sederhana, ini sepertinya sudah pada tahu lah dokter-dokter ya. Kejang demam sederhana, kejang demam kompleks. Jadi itu apa? Singkat, kurang dari 15 menit, bentuk kejangnya umum, tonik-klonik, tonik atau klonik atau campuran antara keduanya. Tonik artinya dia kaku, klonik artinya dia lemes. Biasanya anaknya kaku dulu terus lama-lama lemes, klonusnya tidak ada. Terus serta tidak berulang dalam waktu 24 jam. Ini maksudnya kejang demam sederhana. Kejang demam sederhana merupakan 80% di antara seluruh kejang demam pada anak.
paling banyak memang kejang demam sederhana ya. Sebagian besar kejang demam sederhana berlangsung kurang dari 5 menit dan dapat berhenti sendiri. Jadi tidak perlu dikasih dia spam, juga bisa berhenti sendiri. Nah, ini kalau kejang demam kompleks, itu kejang demamnya berlawanan dengan kejang demam sederhana. Kejangnya lama, lebih dari 15 menit. Kejang vokal atau satu sisi tubuh, kemudian didahului dengan kejang parsial, berulang lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Artinya tidak harus memenuhi ketiga kriteria ini. Salah satu kriterianya saja kita sudah mengategorikan kejang demam kompleks. Artinya misalnya kalau anaknya dalam 1 hari itu kejangnya sudah terjadi 3 kali, artinya dia sudah masuk ke dalam KDK. Kejang demam kompleks nih, ini penjelasan lebih rincinya lagi. Kejang yang berlangsung lebih dari 15 menit atau kejang berulang lebih dari 2 kali, dan di antara bangkitan kejang itu anaknya tidak sadar. Jadi anaknya sadar, awalnya sadar, kemudian kejang tidak sadar, dipanggil-panggil namanya, siapa, dek, dia nggak respon sama sekali, tapi begitu sudah selesai kejangnya, dia biasa aja. Artinya dia mulai nangis, dia mulai rewel, seperti itu. Jadi cuma saat kejangnya saja dia tidak sadar. Terus kejang vokal, kejang parsial satu sisi, atau kejang umum yang didahului kejang parsial. Terus kejang berulang itu lebih dari 2 kali dalam 1 hari, dan di antara 2 bangkitan kejang anaknya sadar. Jadi kejang yang pertama anaknya sudah bangun sadar, terus dia kejang lagi, berulang lagi. Nah itu kita sudah lebih dari 2 kali, itu kita sudah kategorikan KDK, kejang demam kompleks. Pemeriksaannya apa saja yang diperlukan? Ya biasa ya, cek lab, cek darah. Tapi sebenarnya itu tidak rutin dilakukan pada kejang demam. Tetapi karena kejang demam itu tidak mungkin berdiri sendiri, pasti ada penyebabnya. Kita sebagai dokter, itulah kelebihannya dibanding dengan orang yang hanya memberikan simptomnya saja, tapi kita harus sampai ke akar-akarnya, sampai kenapa sih dia bisa kejang demam. Nah itu harus dievaluasi. Kita mengevaluasi sumber infeksinya, dicari penyebabnya, ya, biasa darah rutin, darah perifer ya maksudnya, darah perifer, elektrolit, dan gula darah kita cek. Terus pemeriksaan penunjang ini pemeriksaan yang lebih expert, lebih lanjut lagi. Itu pemeriksaan LCS, kita lakukan fungsi lumbal, itu untuk menyingkirkan kemungkinan meningitis. Tapi pada usia kurang dari 12 bulan, ini tidak dilakukan karena lebih banyak kerugiannya dibanding manfaatnya. Jadi kalau anak-anak lebih dari 1 tahun ada kejang demam, sebaiknya kita lakukan fungsi lumbal. Fungsi lumbal ini indikasinya terdapat tanda atau gejala rangsang meningeal. Rangsang meningeal itu TIK meningkat, kemudian ada kaku kuduk, terus ada refleks patologis, refleks fisiologisnya meningkat, refleks patologisnya positif. Patologis itu artinya refleks Babinski, refleks Oppenheim, dan lain-lainnya itu positif semua. Nah itu kita harus lakukan fungsi lumbal. Terus kemungkinan kecurigaan ke arah SSP, infeksi SSP, dari anamnesis dan pemeriksaan klinis ya, pemeriksaan fisiknya. Kemudian ada mempertimbangkan anak dengan kejang disertai demam yang sebelumnya telah mendapat antibiotik. Artinya sebelumnya dia pernah kejang demam, terus sudah kita kasih antibiotik. Lah itu mungkin mengaburkan tanda-tanda adanya gejala-gejala ke arah meningitis. Jadi lebih idealnya lagi kita lakukan fungsi lumbal. Oke, nah ini EEG. EEG ini juga sebenarnya dilakukan sama dokter neurologi, anak konsultan neurologi. Jadi
yang sudah lebih expert lagi lah bagian neurologi anak. Ini bila terdapat dilakukan EEG ini bila terdapat indikasi, yaitu pemeriksaan EEG sebenarnya tidak wajib dilakukan untuk kejang demam kecuali ada bangkitan bersifat vokal. EEG hanya dilakukan pada kejang vokal yang menentukan adanya fokus kejang di otak. Jadi misalnya kalau kejangnya cuma sebagian tubuh, misalnya cuma tangan kanannya saja yang gerak-gerak, ini kemungkinan ada permasalahan di intrakranial. Nah, itu yang harus bisa kita lihat dari gelombang EEG-nya di lobus mana sih dia bermasalahnya, itu bisa dilacak dengan EEG. Elektroencephalografi. Ini pencitraan, CT scan, MRI itu untuk melihat ini juga ya, ada masalah intrakranial atau tidak. Nah, prognosisnya bagaimana untuk kejang demam? Kecacatan atau kelainan neurologis secara umumnya itu sangat baik. Maksudnya tidak ada, untuk pasien-pasien yang kejang demam sederhana umumnya sangat baik, tidak ada kecacatan atau kelainan neurologis. Kejadian kecacatan sebagai komplikasi kejang demam tidak pernah dilaporkan. Kemudian perkembangan mental dan neurologis umumnya tetap normal pada pasien yang sebelumnya normal. Jadi awalnya pasiennya ini perkembangannya bagus, sudah sesuai dengan usianya, terus dia tiba-tiba kejang demam. Dia akan kembali normal lagi seperti semula kalau dia hanya kejang demam yang tanpa komplikasi. Kemudian kelainan neurologis dapat terjadi pada kasus kejang lama atau kejang berulang. Nah, ini yang perlu dilakukan observasi lebih lanjut bila kejangnya tuh lebih dari 15 menit dan kejangnya berulang. Artinya ini pasien-pasien yang termasuk dalam KDK. Jadi perlu nggak sih pasien kejang demam itu dirawat? Bila pasien kejang demam itu perlu dirawat bila pasiennya termasuk dalam KDK. KDS perlu dirawat bila itu kejang pertama kali. Tapi kalau sebelumnya usia 1 tahun, dia pernah kejang demam juga dok, tapi berhenti sendiri, artinya dia KDS. Sekarang dia usia 3 tahun, dia kejang lagi. Tapi enggak apa-apa, mau dipulangkan langsung pulang juga enggak masalah. Tidak ada indikasi rawat inap, karena dia sudah kejang yang kedua. Kalau masih kejang pertama ya wajib dilakukan rawat inap. Kemudian suatu studi melaporkan terdapat gangguan recognition memory. Jadi yang pasien-pasien yang mengalami kejang lama, ada gangguan-gangguan tentang daya ingat pada anak. Itu berpengaruh dari efek samping dari obat-obat yang dikonsumsi. Nah, prognosisnya lagi, kemungkinan berulangnya kejang demam itu hanya pada sebagian kasus. Ada faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan kejang berulang. Itu riwayat kejang demam atau epilepsi. Jadi di keluarga bapaknya tuh ada riwayat kejang waktu kecil, tapi sekarang udah enggak. Nah, itu kemungkinan anaknya bisa berulang lebih besar dibanding anak-anak yang tidak ada riwayat keluarga. Terus kejang yang terjadi pada usia kurang dari 12 bulan. Artinya kejang demam tadi kan definisinya 6 bulan ke atas ya. Jadi 6 sampai 12 bulan itu resikonya lebih besar dibanding dengan anak-anak yang usianya 1 tahun ke atas. Nah, suhu tubuh yang kurang, jadi dia 37, 379, 378 sudah kejang. Lah itu kita mesti waspada. Itu berarti ada resiko untuk berulang lagi kejangnya. Terus interval waktu yang singkat antara awitan demam dengan terjadinya kejang. Jadinya kejangnya baru berapa jam, terus langsung dia kejang. Nah, itu juga kemungkinan besar untuk berulang. Apabila kejang demam pertama merupakan kejang demam kompleks. Jadi pertama kali pasiennya bukan kejang demam sederhana, tapi langsung demam kompleks, langsung lama, terus berulang. Itu kemungkinan besar juga bisa kejang demamnya berulang. Nah, ini yang sering ditanyakan pada pasien-pasien, pada keluarga pasien ya. Keluarga pasien sering menanyakan, dok, anak saya dulu pernah kejang usia berapa 1 tahun misalnya.
apa nanti kalau dia sudah besar apa nanti jadi epilepsi. Lah, sebagai dokter kita harus menjawab apa. Lah, ini faktor resiko terjadinya epilepsi ini terdapat kelainan neurologis. Jadi setelah dia kejang itu ada kelainan neurologisnya atau perkembangannya yang jelas sebelum kejang demam pertama. Artinya yang jelas itu ada hemiparese misalnya, atau enggak ada tapi kalau dibilang keterlambatan perkembangan itu tidak termasuk ya, karena itu faktor perancunya banyak banget. Bisa karena kurang stimulasi dari orang tua juga bisa, jadi tidak bisa termasuk dalam. Karena di sini dijelaskan bahwa perkembangan yang jelas, kelainan neurologis atau perkembangan yang jelas sebelum kejang demam pertama. Terus KDK itu resiko terjadi epilepsi juga di kemudian hari. Riwayat epilepsi pada seorang tua atau saudara kandung. Kejang demam sederhana berulang lebih dari sama dengan 4 episode dalam 1 tahun. Artinya dalam 1 tahun itu kejangnya lebih dari 5 kali. Misalnya masing-masing faktor resiko meningkatkan kemungkinan terjadinya epilepsi sampai 4-6%. Persentase. Kombinasi dari faktor risiko tersebut akan meningkatkan kemungkinan epilepsi jadi misalnya kalau ada cuma 1 poin saja, misalnya cuma ada kejang demam kompleks, itu kemungkinan dia terjadi epilepsi 4-6%. Kalau ada dia kejang demam kompleks, terus ada riwayat keluarga, riwayat orang tuanya kejang demam, itu resikonya 10-49%, itu lebih meningkat lagi. Kemungkinan terjadinya epilepsi tidak dapat dicegah dengan pemberian obat obatan. Kalau ini jarang ya terjadi kematian karena kejang demam, kemungkinan karena komplikasi yang lain masih mungkin. Tapi kalau anak itu kejang benar-benar cuman kejang demam tok, ya sangat jarang dilaporkan. Nah, tata laksana ini yang ditunggu-tunggu ya. Tata laksana apa sih yang harus dilakukan pada saat pasien kejang? Mungkin pasien baru datang di IGD atau pasien di bangsal tiba-tiba kejang. Ini nih sebentar. Ini pada umumnya kejang berlangsung, ini pada pasien kejang demam ya, berlangsung sangat singkat, rata-rata 4 menit, kurang dari 15 menit ya pastinya. Dan pada waktu pasien datang kejang sudah berhenti. Ini misalnya skenario IGD. Kalau pasiennya sudah terpasang dengan jalur infus, kita langsung bisa berikan dosis diazepam intravena 0,2 sampai 0,5 mg per kilo, perlahan-lahan dengan kecepatan 2 mg per menit. Lah ini, dok masa pasiennya kejang masih mau ditimbang-timbang dulu, apa nanti keluarganya marah-marah atau bagaimana? Kita kan harus lakukan tindakan. Lah kita kalau keadaan emergensi, keadaan gawat darurat, kita langsung tanyakan saja ke orang tuanya, Bu, berat badannya berapa, seperti itu. Tapi misalnya kalau pasien sudah teratasi, tetap harus ditimbang. Jadi kita harus tahu berat badan pada saat sekarang. Tapi distabilkan dulu kondisi anaknya. Kalau keadaan emergensi anaknya masih kejang, datang ke IGD, kita masih mau timbang, itu orang tuanya bisa ngamuk. Jadi kita tetap langsung tata laksana, tanya ke orang tuanya berat badannya berapa. Terserah orang tuanya mau kasih berat badan minggu lalu atau kemarin, atau terserah, yang penting kita sudah tahu rata-rata berat badannya, paling tidak sekitaran itu, langsung kita masukkan diazepam. Dosis diazepam intravena itu tadi ya, 0,2 sampai 0,5 dengan kecepatan 2 mg per menit atau dalam waktu 3 sampai 5 menit. Ini biasanya sih langsung kalau susah mencari sharing pump, langsung dibolus pelan aja 3-5 menit dengan dosis maksimalnya 10 mg. Secara umum penata laksanaan kejang akut mengikuti algoritma kejang pada umumnya. Nah ini di rumah misalnya obat yang ini sudah masuk dalam bagannya kejang demam ya. Obat yang praktis dan dapat diberikan oleh orang tua di rumah adalah diazepam rektal. Ini memang harus diresepkan ya, karena tidak dijual bebas kalau diazepam rektal. Diazepam rektal itu kalau untuk orang tua memakai berat badan kurang dari 12 kilo, kurang dari 12 kilo 5 mg, lebih dari 12 kilo 10 mg. Jangan takut untuk memberikan diazepam
karena kita settingannya nih, apalagi kalau kita sudah di IGD ya, kita punya oksigen, kita punya adrenalin. Jadi misalnya kalau kenapa-napa ya langsung ini aja. Jadi nggak perlu takut. Ini kebanyakan nih 10 mg, nggak usah takut, nggak apa-apa. Oke, itu untuk itu kalau di IGD. Nah, kalau di orang tua nih, di spam rektal 5 mg untuk kurang dari 12 kilo, lebih dari 12 kilo 10 mg. Kemudian di rumah, bila sudah pemberian di spam rektal kejang belum berhenti, dapat diulang interval waktu 5 menit. Bila sudah 2 kali pemberian di spam rektal masih tetap kejang, dianjurkan ke rumah sakit. Jadi di rumah dikasih kesempatan pemberian diazepam itu 2 kali. Di kedua kali diazepam rektal di interval waktu 5 menit masih kejang, masukkan lagi. Itu sebanyak 2 kali. Dia masih kejang, langsung dibawa ke IGD. Nah di IGD itu kalau dia sudah 2 kali masuk diazepam, di IGD kita jangan masukkan diazepam lagi. Itu sama aja percuma, karena dia spam rektal sudah ada mempan, jadi langsung pasang infus lain. Tapi kalau dia di rumahnya baru dapat 1 kali dia spam, kita masih punya slot 1 kali lagi untuk pemberian di spam rektal. Tapi kalau dia di rumahnya sudah dapat 2 kali, atau di puskesmas sudah dapat 2 kali, kita langsung pakai intravena, dia spam intravena. Yang prehospital artinya di rumah ya, maksimal 2 kali. Kalau sudah di rumah sakit atau di IGD pertama kali masuk diazepam intravena, dosisnya 0,2 sampai 0,5. Seringnya sih pakainya dosisnya 0,3 biar sama kayak adrenalin. Atau midazolam ya boleh dipakai. Kemudian kalau masih berlanjut, kejangnya masih berlanjut, kita boleh memberikan phenytoin atau phenobarbital. Phenytoin 20 mg per kilo, phenobarbital sama dosisnya 20 mg per kilo. Kalau phenytoin ingat ya harus diencerkan dengan NaCl 50 cc selama 20 menit. Kalau pheno tidak perlu langsung dibolus, langsung aja. Lah kalau sudah diberikan phenytoin dia masih berlanjut kejang, kita berikan phenobarbital. Lihat deh, ini salah satu ya, jangan dua-duanya kita langsung kasih. Jadi salah satu dulu. Kalau kita mau ke sini ke phenytoin, boleh phenytoin dulu kita beri. Kalau dia masih berlanjut kejang, observasi dia masih kejang, kita langsung masuk ke phenobarbital. Tapi kalau kita berikan phenobarbital, terus dia masih kejang, kita berikan phenytoin. Jadi disilang. Ini sama-sama. Jadi pheny dulu berarti pheno lanjutannya. Kalau pheno dulu, pheny lanjutannya. Nah, kalau dia masih kejang juga, sudah dikasih pheny. Nah, ini berarti sudah masuk ke refraktor status epileptikus. Ini sudah masuk ke perawatan ICU. Artinya sudah ready intubasi dan juga alat bantu nafas, ventilator. Ini pemberiannya, obat-obatannya kita berikan midazolam atau propofol atau pentobarbital. Nah, untuk pemberian obat pada saat demam, ini antipiretik. Antipiretik itu sebenarnya ya di bukunya itu tidak menyebutkan harus diberikan antipiretik, tapi kalau dari dokter-dokter neurologi anak tetap menyarankan untuk pemberian antipiretik penting karena suhu tinggi itu juga bisa mempengaruhi keadaan tubuh. Jadi dosis untuk paracetamol pasti sudah pada tahu 10-15 mg per kilo. Jadi semua pakai per kilo ya. Jadi dosis-dosis anak itu tidak ada yang setengahnya dosis dewasa atau 3/4-nya dosis dewasa, itu tidak ada. Tetap kita memakai berat badan. Jadi tidak memakai usia juga, pakainya berat badan. Dosis paracetamol biasanya
Dosis awal kita berikan 10 mg, masih demam kita naikkan dosisnya sampai 15 mg. Diberikan 4 sampai 6 jam. Dosis antipiretik yang lain bisa juga diberikan ibuprofen 5 sampai 10 mg. Terus obat saat demam ini antikonvulsan. Antikonvulsan di sini ada 2 versi, ada intermiten, ada rumatan. Kalau dia obat intermiten itu diberikan saat demam. Jadi pasiennya sudah tidak kejang tapi masih demam, itu kita berikan antikonvulsan intermiten. Profilaksis intermiten diberikan pada saat kejang demam dengan salah satu faktor resiko nih, ada kelainan neurologis berat, berulang, usia kurang dari 6 bulan. Apa sih antikonvulsan intermiten itu? Nah, itu dia spam oral. Kita berikan 0,3 mg per kilo per kali. Dia dosis maksimumnya 7,5 mg per kali untuk dosis maksimal. Jadi misalnya pasiennya itu kejang, sudah teratasi kejangnya, cuman dia masih demam. Masih demam kita bisa memberikan dia spam oral. Dia spam oral 0,3 mg per kilo per kali selama 48 jam. Selama 48 jam, artinya 2 hari. 2 sampai 3 hari enggak apa-apa. Jadi kita meresepkan obat pulang itu dia spam oral. Jadi ibu misalnya kalau anaknya kejang lagi 30 lebih dari 38, ini obatnya diminum yang ini. Jadi untuk antikonvulsan intermiten. Perlu diinformasikan juga pada orang tua bahwa dosisnya itu memang cukup tinggi dan dapat menyebabkan ataksia, irritabel, serta sedasi. Jadi ngantuk ya, dia spam kan memang bikin ngantuk. Terus seperti yang tadi saya bilang, antikonvulsan ada 2, ada intermiten sama rumatan. Kalau rumatan itu diberikan pada pasien-pasien dengan kejangnya vokal, kejang lama dari 15 menit, dan kejang dengan kelainan neurologis yang nyata sebelum atau setelah kejang, misalnya CP atau palsi cerebral, hidrosefalus atau hemiparesis. Antikonvulsan rumatan itu apa? Belum. Pemberiannya kelainan neurologis tidak nyata, misalnya keterlambatan perkembangan, bukan merupakan indikasi dari pengobatan rumatan. Karena rumatan ini sifatnya lama, pemberiannya itu lama. Pilihan obatnya itu obat fenobarbital atau asam valproat. Itu bisa kita berikan salah satunya. Setiap hari efektif dalam menurunkan resiko terjadinya berulangnya kejang. Fenobarbital menimbulkan, ini sebenarnya agak dihindari, tapi kalau tidak ada pilihan lain ya mau tidak mau kita berikan fenobarbital. Karena kalau pasien kejang berulang itu akan merusak sel-sel saraf di otak, jadi mau tidak mau kita harus tetap memberikan fenobarbital. Tapi itu pilihan kedua, pilihan utamanya yang sekarang adalah asam valproat. Asam valproat itu diberikan pada yang berusia kurang dari 2 tahun. Asam valproat dapat menyebabkan gangguan fungsi, pada usia 2 tahun itu dapat menyebabkan gangguan fungsi hati. Jadi kurang dari 2 tahun kita biasanya cek secara periodik SGOT, SGPT pasien. Misalnya kalau OTPT-nya meningkat, kita bisa turunkan dosisnya step by step. Artinya misalnya kalau dia sudah normal kembali, kita bisa naikkan lagi. Takutnya memang sebentar. Apa? Nanti ya. Jusnya di luar dulu ya. Sebentar ya. Iya. Oh ya, tapi jangan ganggu, jangan berisik ya. Asam valproat dapat menyebabkan gangguan hati. Itu tadi dosis yang kita berikan asam valproat 15 sampai 40 mg per kilo per hari dibagi dalam 2 dosis. Kemudian lama pengobatannya yang tadi saya bilang juga itu 1 tahun. Jadi pengobatan rumatan ini asam valproat atau fenobarbital itu selama 1 tahun. Nah, edukasi pada orang tua, kejang merupakan peristiwa yang menakutkan bagi setiap orang tua, ya pastilah.
Jangankan orang awam, ke tenaga kesehatan yang anaknya kejang juga pasti panik. Pada saat kejang, sebagian besar orang tua beranggapan bahwa anaknya akan meninggal. Kecemasan tersebut harus dikurangi dengan cara diantaranya meyakinkan ke orang tua bahwa kejang demam umumnya mempunyai prognosis yang baik. Kita harus memberitakan juga cara penanganan kejang di rumah itu seperti apa. Memberikan informasi mengenai kemungkinan kejang berulang kembali. Kemudian pemberian obat-obatan profilaksis mencegah berulangnya kejang memang efektif, tetapi harus diingat adanya efek samping obat. Jadi kita harus mengedukasi efek-efek samping obatnya seperti apa. Karena memang sangat jelas, misalnya kalau apalagi pada anak-anak yang usia sekolah, minum obat kejang itu pasti bikin ngantuk. Jadi mungkin jadi kualitas belajarnya jadi menurun, prestasi di sekolah juga jadi menurun, seperti itu. Harus diedukasikan ke orang tua. Yang harus dilakukan di rumah bila anak kejang, yang pertama tetap tenang dan tidak panik, longgarkan pakaian yang ketat terutama di sekitar leher, jadi untuk mencegah dari cekekan. Kemudian bila anak tidak sadar, posisikan anak miring, jadi untuk mencegah terjadinya muntah atau aspirasi muntahannya sendiri. Kemudian walaupun terdapat kemungkinan yang sesungguhnya sangat kecil, ini sering ya orang anak kejang dikasih sendok atau malah dikasih kopi, itu tidak dianjurkan. Jangan memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Tetap di rumah harus dilakukan pengukuran suhu, observasi dan catat bentuk kejangnya seperti apa, simetris atau cuma satu sisi, lama kejangnya berapa, itu yang harus kita analisis juga ke pasien. Kemudian tetap bersama anak selama dan sesudah kejang, berikan dia spam rektal bila kejang masih berlangsung lebih dari 5 menit, jangan berikan bila kejang telah berhenti. Jadi kalau sudah kejang berhenti ya sudah, nggak usah dikasih lagi. Dan jangan lupa dikasih tahu juga dosisnya, kurang dari 12 kilo 5 mg, lebih dari 12 kilo 10 mg. Bawa ke dokter atau rumah sakit bila ya ini ya kejang berulang lebih dari 5 menit, sudah dikasih dia spam 2 kali tapi masih kejang juga, terus kejangnya vokal, suhu tubuhnya lebih dari 40, setelah kejang anak tidak sadar atau terdapat kelumpuhan. Nah, ini vaksinasi. Semua pasien-pasien yang pernah kejang demam tidak ada kontraindikasi untuk pemberian vaksinasi. Jadi tetap harus diberikan vaksinasi. Kejang setelah demam karena vaksinasi itu sangat jarang. Memang pada kejadian-kejadian pasca vaksinasi DPT 6-9 kasus per 1000 anak, bukan sangat kecil ya, cuma 6-9 kasus per 1000 anak, ini berdasarkan penelitian. Sedangkan setelah vaksin MMR 25-34 kasus per 1000 anak. Nah, kesimpulan, kejang demam adalah kejang pada anak dengan demam yang tidak disebabkan oleh proses intrakranial. Jadi kita pastikan kalau intrakranialnya itu baik-baik saja. Pengobatan sesuai dengan indikasi, antipiretik, diazepam oral, diazepam rektal, untuk intermiten, asam valproat atau fenobarbital selama 1 tahun sebagai antikonvulsan rumahan. Kemudian edukasi ke orang tua, ukur suhu, cara pemberian obat dan penanganan kejang. Sekian pemaparan materi yang singkat dan semoga jelas. Kalau ada pertanyaan, kita lanjut di tanya jawab. Silakan saya kembalikan ke Dr. Yain. Ya, baik, terima kasih. Ya, teman-teman yang ingin bertanya silakan. Silakan diaktifkan kembali semua mikrofonnya. Ya,
Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Selamat malam, Dok. Ya, selamat malam. Yang saya mau tanyakan tentang penggunaan asap valproat pada bayi. Apakah pada bayi di bawah 1 tahun asap valproat itu tidak ada? Maksudnya pemberian yang cukup lama, Dokter. Apakah ada efek samping kalau pemberiannya cukup lama, Dok? Itu tadi juga sudah ada di slide ya. Kalau pada pemberian anak kurang dari 2 tahun, itu kita harus pantau enzim-enzim hepar. Seringnya ada gangguan fungsi hepar, jadi harus dicek SGOT, SGPT. Kan kurang dari apalagi pada anak kurang dari 1 tahun, jadi rentan terjadinya gangguan fungsi hepar. Seperti itu, Kak. Terima kasih, Dok. Ya, silakan ada yang bertanya lagi. Ya, silakan dokter. Silakan Dr. Randy. Putus. Ini kalau kejang menangis, Saya Dok mau bertanya. Ya, silakan. Siapa dulu nih? Dokter Randy. Saya dulu. Siapa Kak? Boleh satu-satu. Ya, silakan. Juliana Silakan. Rabang. Oh, Juliana Rabang boleh. Oke, Juliana Rabang, silakan, Dok. Ya. Yang saya mau tanyakan di sini, Dok, mungkin tidak terlalu ikut tadi slide. Yang saya mau tanyakan, adakah pengaruhnya ini kejang demam terhadap kecerdasan anak di sekolah? Oh ya. Kejang demam itu kita harus tahu dulu kejang demamnya seperti apa. Dia masuknya kejang demam simplex atau kejang demam sederhana atau kejang demam kompleks. Kalau dia kejang demam sederhana itu relatif tidak ada, prognosisnya sangat baik, tidak ada resiko untuk terjadinya ketinggalan pelajaran atau keterlambatan perkembangan, tidak ada. Tapi kalau kejang demamnya termasuk kejang demam kompleks, nah itu yang harus kita hati-hati, apalagi dengan pemberian obat-obatan yang seperti tadi ya, antikonvulsan rumatan. Efek sampingnya sangat banyak, bisa terjadi sedasi, kemudian ada iritabilitas. Jadi memang fungsi dari perkembangannya seringkali terganggu. Walaupun tidak semua pasien seperti itu, sebagian besar. Ya, Dokter Randy, ayo Dok, silakan Dokter Randy. Bertanya, kalau kejang neonatus apa algoritmanya sama dengan kejang demam, Dok? Kalau neonatus untuk pemutus kejangnya sama. Sama, Dok. Tapi neonatus ini artinya 0 sampai 28 hari ya. Untuk neonatus, neonatus itu kita jarang sekali kita pakai diazepam. Jadi kalau kita putus kejang, kita langsung pakai fenobarbital. Yes. Ya, masih ada? Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Saya, Dok. Silakan. Silakan. Kayak saya dulu ya. Bagaimana caranya aktif kanan? Oh, Linda Kak. Saya Dok, Alce Dok. Oh, Ibu Alce. Ya, silakan Ibu Alce. Ini Dok, misalnya ada kasus nih di perawatan, terus untuk pemberian terapi kan instruksi dokter. Kira-kira penanganan apa yang dilakukan seorang perawat penanganan pertama sebelum mendapatkan instruksi dari dokter, Dok? Pemberian apa?
sebelum pemberian diazepam dan lain-lainnya. Ini apa namanya, skenarionya di perawatan ya. Jadi artinya penanganan kalau di awalnya dok. perawatan kan pasien berarti sudah terpasang infus line ya. Sudah ada jalur intravenanya. Nah, berarti kalau ini kan berarti biasanya kita telepon dokter ini dulu ya, dokter yang paling terdekat yang ada di rumah sakit. Jadi jangan telepon yang jauh-jauh yang tidak bisa langsung datang ke pasien karena apa namanya, kejang itu termasuk emergency. Jadi harus dokternya datang melihat, paling enggak dokter yang jaga harus lihat bagaimana sih kejangnya, karena tipe kejangnya seperti apa. Nah, perawat itu apa yang harus dilakukan? Perawat yang seperti pada edukasi yang tadi. Jadi dilonggarkan semuanya pakaiannya, terutama di bagian leher, kemudian posisinya dimiringkan. Kemudian jangan lupa karena settingannya di perawatan langsung dipasang oksigen. Pasang oksigen nasal juga sudah cukup kalau pasiennya kejang. Nah, misalnya kalau kejangnya terus-terusan tapi dokter datang, dilakukan apa yang harus dilakukan? Iya dok. Dokternya datang belum sampai pasiennya masih kejang terus, mau tidak mau kita kasih diazepam rektal bentaran. Walaupun kita tahu diazepam rektal memang bukan direkomendasikan. Memang seharusnya kalau sudah terpasang infus lain harusnya kan diazepam IV. Tapi sebaiknya kalau belum ada instruksi dari dokter, kasih diazepam rektal dulu saja. Oh iya dokter. Oke dok, makasih penjelasannya. Ya Bu Aca. Sama. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan yang dari ini yang di chatting. Berdasarkan pengalaman, ada banyak kasus yang terjadi pada anak laki-laki, dok. Anak laki-laki, kira-kira ada penjelasan tentang hal ini, dok? Sejauh ini sih saya belum pernah membaca jurnalnya dok tentang laki-laki atau perempuan lebih banyak, tidak. Saya kurang tahu, nanti saya cari-cari dulu ya. Setahu saya sih kalau untuk gender tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kejang. Tapi nanti saya cari dulu deh kalau memangnya laki-laki ya. Anak saya laki-laki tuh. Mungkin Ibu Ruth, silakan Ibu Ruth. Ibu Ruth diaktifkan dulu. Aktifkan Ibu Ruth. Ya, oke, silakan Ibu Ruth. Saya mau tanya tadi, tapi kami sudah juga bertanya. Saya mau tanya tadi tips penanganan kejang yang benar di rumah. Tapi hampir sama dengan pertanyaan di luar tadi yang sebelum dokter datang di rumah sakit, penanganan awal. Iya. Hampir sama gitu. Ini juga ada lagi pertanyaan dok, terkait dengan demamnya dok. Beberapa orang bilang terkait dengan apa dok? Demam dok. Oh demam. Ya, yang mengenai kompresnya dok. Kompres itu dengan air dingin atau air hangat yang paling efektif dok? Gimana caranya, gimana? Kompres itu tetap kita menggunakan air hangat. Kita menggunakan air hangat
Dan bukan di sini ya, tetapi di pembuluh darah besar, seperti di lipat ketiak, lipat paha. Jadi kita cari pembuluh darah besar. Kita fungsinya kompres untuk apa? Untuk vasodilatasikan pembuluh darah. Jadi kalau cuma di sini, pembuluh darahnya nggak ada di sini, sama aja. Nggak efektif. Lebih baik malah dilipat ketiak, terus lipat paha. Apa di selangkangan ya, maksudnya selangkangan, terus di apa namanya, di dada, seperti itu. Tapi jangan airnya juga harus yang benar-benar diperas, jadi tidak ada air sama sekali kalau bisa. Jadi air hangat kita pakai waslap, bagaimana caranya sampai benar-benar kering, baru ditempelkan ke lipat-lipat itu tadi. Karena misalnya kalau basah-basah ya sama aja, nanti malah masuk angin lagi, jadi pasti gitu. Pakai air hangat, Dok. Oh, nanti mungkin kita bahas ini ya, demam pada anak ya. Saya lagi Dok, satu pertanyaan lagi. Oh, boleh. Yang pasien kan selama ini saya sering lihat kalau pemberian diazepam itu sering diencerkan. Apa memang efektif untuk mengencerkan diazepam atau bagaimana, Dok? Apa, atau di drip? Apa intravena ya? Ya, kadang kan juga di drips dan ya apa? Sedangkan pernah saya pelajari dulu bahwa diazepam di drips itu kadang tidak, kadang kayak minyak dan air, Dok. Memang enggak bagus ketemu memang kalau memang pasiennya itu kejangnya terus-terusan. Tapi ini begini, yang seperti algoritma yang tadi itu kan dari awalnya dia sepam, terus turun ke, kalau masih kejang kita berikan fenobarbital atau phenytoin, terus tuh masih kejang lagi kita berikan phenytoin. Misalnya kalau itu semuanya sudah kita lakukan, misalnya kalau pasiennya berhenti di fenobarbital dia sudah tidak kejang. Semuanya kita sudah lakukan, tapi kita tidak ada sudah kita berikan semuanya tiga macam obat, masih tidak berhenti. Kadang-kadang dokternya juga masih sering memberikan diazepam, tapi diazepamnya itu di drip. Walaupun sebenarnya efektivitasnya itu masih perlu dipertanyakan juga sih, cuman masih banyak yang memberikan seperti itu, masih di drip. Jadi kan sebenarnya nggak jelas nih benar efektif apa enggak kalau dari algoritma yang tadi ya. Harusnya kan kalau sudah pakai 3 obat-obat itu langsung masuk ke midazolam yang paling bawah atau propofol. Cuman kalau tidak ada obat-obat itu bisa kita kembali ke atas lagi, diazepamnya diencerkan, diencerkan dengan menggunakan D5. Nah itu terus di drip, tapi tidak boleh kita bertahan di situ, itu harus tetap dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi levelnya, untuk dilakukan perawatan di tempat ICU seperti itu. Jadi nggak bisa kita rawat berarti pasien ini kalau misalnya ada ya. Nah, Dok, bukannya kalau diencerkan dengan D5 mengkristal, Dok? Dia sepam. Hah? Kenapa, Kak? Diazepam itu tidak boleh diencerkan atau dicampur dengan proses, Dok. D5 ya? Iya. Maksud saya pakai ini cairan NaCl atau RL. Atau aqua juga enggak apa-apa. Bisa, Dok. Tapi kan D5 yang tidak boleh, Dok, ya? D5 yang enggak boleh. Dia sepam. Terima kasih, Dok. Silakan, ada yang mau berbagi pengalaman tentang masalah penanganan kejang demam? Saya, Dok, Yulita Timang. Ya, silakan Ibu Yulita Timang dulu. Oh iya, Dok. Selamat malam, Dok. Silakan Ibu Yulti. Ya, Dok. Ini sedikit pengalaman, Dok. Kebetulan anak saya
yang sekarang umurnya sudah 5,5 tahun, riwayat kejang 2 kali dok. Pertama itu sekitar 15 bulan, kemudian yang kedua sekitar 2 tahun, yang kejang keduanya itu. Kalau saya lihat sih dia kejang sederhana sih dok, cuman awalnya dia kalau misalnya dikasih antipiretik misalnya parastamol masih mampan, cuman sekarang setelah kejang itu sudah kalau dikasih antipiretik biar parastamol, ibuprofen sudah tidak bisa dok kalau oral. Jadi kalau misalnya dia demam, dia harus diinfus baru di drips antrain atau semacam Noragis. Kalau itu langsung turun demamnya dok. Tapi kalau misalnya oral-oral sudah tidak turun. Untuk pasien-pasien kejang, apakah ada memang maksudnya ada untuk anak ada resistensi terhadap obat-obat oral ataukah mungkin kebetulan saja sih anak saya begitu dok. Itu Itu yang pertama. untuk dosisnya sudah disesuaikan belum ya Bu? 3 biasa 4 kali 3 dok, 3 sendok itu. Kan seperti tadi yang saya bilang kalau mungkin semakin bertambahnya berat badan, dosisnya juga pasti harusnya berubah. Karena berdasarkan berat badan kita pakainya. Jadi misalnya kalau berat badannya makin berat, makin besar, artinya harus dikalikan sama 10 sampai 15 mg. Nah, itu yang kita berikan. Mungkin disesuaikan dulu dosisnya. Mungkin karena dosisnya yang dari dulu sampai sekarang tidak berubah, nggak mempan, kurang efektif, mungkin seperti itu. Tapi kalau saya lihat dok, kayaknya sudah kelewatan karena biasa saya kasih 2 sendok. Karena maksudnya saya lihat, kenapa enggak turun-turun, saya kasih 2 sendok, yang sendok obat itu dok. 1 kali pemberian kalau misalnya. Sekarang gini, sekarang berapa berat badannya? 18 dok. 18 kilo. Iya dokter. Itu berarti kan 180 ya, itu 180 sampai 15 kali. Saya 270 sampai 300. Lah Ibu biasanya memberikan yang dia paracetamol berapa cc? Berapa miligram? Yang 120, yang sirup apa yang tablet? Sirup dok. Sirup. Oh, sirup ya. Sirup biasanya kan 120. Iya dokter. 120 satu sendok takarnya. Nah berarti harus paling enggak itu 1,5 sendok sampai 1,5 sampai 3 sendok. Satu kali pemberian itu dok? 1 kali pemberian 2,5 sendok. Oh, terus itu yang pertama itu dok. Terus kalau misalnya apakah tidak apa-apa dengan tiap dia demam, saya mungkin karena saking takutnya dok, kalau misalnya dia sampai kejang lagi, saya sampai biasa 37,5 saya sudah langsung infus dok. Langsung kasih, yang penting dia cepat turun suhunya, saya langsung biasa bawa langsung diinfus, kasih Noragis ke apa. Maksudnya dengan kondisi apakah tidak masalah dok, ada efek samping kalau misalnya tiap-tiap demam begitu langsung diinfus, dikasih antrain, Noragis begitu dok? Sebenarnya sih enggak masalah, cuman nanti kita takutnya nanti dia mau sampai kapan akan seperti itu, dia akan keluar masuk ke rumah sakit terus kalau dia baru demam sedikit sudah ketakutan akhirnya masuk dirawat IGD, nanti psikis anaknya juga yang kita harus pertimbangkan. Nanti anaknya untungnya sampai sekarang masih baik-baik aja ya Bu, enggak trauma apa sama jarum atau apa gitu, enggak ya? Tidak sih dokter, sudah sering. Psikisnya dia sudah sering. Berarti nanti coba disesuaikan dulu saja dosisnya, dosis parastamolnya. Kan yang tadi saya bilang 10 sampai 15 mg per kilo. Lah misalnya kalau Ibu takut nanti kalau kejang seperti ini kan dia KDS, berarti kita bisa langsung berikan dia spam oral. Kalau dia demam, dia spam oral yang pakai dosis 0,3 tadi. Jadi masuknya ke
antikonvulsan yang intermiten. Oh iya, dokter. Heeh. Iya, Dok. Pertanyaan kedua lagi, Dok. Mm-mm. Saya pernah dapat di perawatan anak, Dok. Kebetulan saya pernah di anak. Kan tadi kalau misalnya untuk pasien-pasien yang bisa dikatakan kejang demam itu dari umur 6 bulan sampai 5 tahun, Dok, ya. Hmm. Terus misal saya pernah dapat kebetulan anak ini sudah sekolah, dia masuk dengan diagnosa kejang demam. Kalau saya tidak salah ingat dia umur 6 tahun. Apakah pasien ini masih dikategorikan masuk dalam kejang demam atau sudah bisa dikategorikan dia sudah epilepsi, Dok? Tapi dia masuk kejang tapi dia disertai dengan demam. Oh, ada demamnya ya. Iya, dokter. Kalau memang dia benar-benar kejang demam, kita harus memang sudah disingkirkan ya gejala-gejala intrakranial, artinya tidak ada kaku kuduk, tidak ada tanda-tanda meningial, peningkatan TIK seperti itu. Ada memang yang namanya kejang demam plus. Kejang demam plus itu terjadi pada anak-anak yang lebih dari usia 5 tahun. Penata laksananya sebenarnya sama dengan kejang demam pada umumnya, jadi tetap pakai intermiten, kemudian asam rumatan, asam valproat sama atau fenobarbital seperti itu. Jadi ada yang namanya kejang demam plus. Tapi harus benar-benar disingkirkan, apalagi ini berulang atau tidak, Bu, kejang demamnya? Oh iya, dokter. Ini kejang demam pertama atau sudah pernah sebelumnya? Pertama, Dok. Pertama, dokter. Waktu ini, iya, Dok. Makanya waktu pulang dikasih obat apa lagi tuh? Obat epilepsi, Dok. Ada puyer kejang dikasih. Kemungkinan ke arah epilepsi harus tetap diobservasi dulu. Jadi karena pengobatan epilepsi kan jangka panjang ya. Jadi memang dan banyak yang akan kita korbankan dengan pengobatan itu. Jadi harus benar-benar kita pastikan dia beneran epilepsi atau tidak. Bisa dengan pemeriksaan yang tadi pakai EEG atau pakai apa namanya pemeriksaan CT scan. Cuman kalau memang tidak ada, ya berarti kita melihat gejala klinisnya saja. Jadi harus diobservasi. Tidak bisa dalam satu kali dirawat inap terus kita langsung berikan satu kali gejala kita langsung berikan obat epilepsi, itu harus diobservasi dulu sih, Bu. Iya, Dok. Ya, silakan. Ada tadi yang mau bertanya itu? Halo, Dok. Selamat malam dengan Nur, Dok. Oh ya, Nur Hayati dari Lavender. Silakan Ibu Nur. Saya mau bertanya, Dok. Kebetulan saya punya kemenakan, Dok. Sekarang umur 3 tahun, terpasang Vipisan, Dok, dari umur 1 bulan karena dia didiagnosa dengan hidranencephaly. Dan ya hidranencephaly yang awalnya dulu, Dok, tapi sekarang sudah berubah diagnosanya menjadi hidrosefalus. Dari hidrosefalus, Dok, dan saat itu dia konsumsi terus asam valproat. Yang saya mau tanyakan, Dok, apakah aman kalau dia minum terus secara terus-menerus itu, Dok, tanpa kejang? Yang mana lebih aman, Dok, dikasih dari yang dari rektal atau dia minum secara langsung, Dok, yang obat anti kejangnya itu? Terpasang Vipisan, Dok. Ini pasiennya ada CP-nya enggak ya, Kak? Cerebral palsy. Ada, Dok. Ada. Memang CP ya? Ya, Dok. Cerebral palsy. Iya, Dok. Oh, memang kalau pada pasien-pasien seperti ini
paling amannya memang menggunakan asam valproat. Asam valproat ke pengobatannya itu paling enggak 2 tahun. 1 tahun untuk kejang demam ya. Kalau 1 tahun bebas kejang baru kita stop. Jadi nggak masalah kan. Malahan tidak boleh kita berikan cuma dia spam rektal. Memang harus, walaupun dia tidak kejang, tetap harus dilanjutkan obatnya. Kalau dia sudah tidak kejang lagi dalam 1 tahun, baru boleh diberhentikan. Tapi kalau dia masih kejang terus-menerus ya akan berlanjut terus seperti itu. Apalagi pada pasien-pasien yang sudah CP. Jadi memang prognosisnya kurang baik kalau pasien sudah seperti itu. Di ruang chatting ada sedang Tandi mau bertanya. Waktu 1 sampai 2 minggu dok. Gimana Kak? Nggak begitu jelas suaranya. Ibu Nur silakan. Dalam umur 1 sampai 3 tahun itu dok tidak rentan kejang, masih 1 kali saja. 1 sampai 3 tahun itu baru dihitung baru 2 kali kejang dok. Tapi asam itu obatnya, asam valproatnya itu harus dilanjutkan dari dokter spesialis anak yang 5 kali, harus terus menerus dok. 1 sampai 2 tahun, bagaimana tadi? Masih kejang. Artinya gini, misalnya kalau pasiennya itu dia sudah bebas kejang 1 tahun, jadi 1 tahun itu dia tidak kejang sama sekali, baru bisa di stop. Tapi kalau dia masih kejang, entah itu 1 kali apa 2 kali, ya namanya masih kejang, tetap dilanjutkan. Mau berapa kali pun tetap harus dilanjutkan. Artinya kalau dia dalam 1 tahun itu masih ada kejang 1 kali aja, tetap dilanjutkan. Nanti kita akan hitung lagi berikutnya setelah 1 tahun. Pokoknya dia benar-benar 1 tahun bebas kejang, baru boleh dihentikan. Dan penyesuaian dosisnya juga harus tetap dilakukan ya. Penyesuaian dosisnya artinya kalau berat badannya naik, berarti dosisnya juga harus naik karena pakai berat badan. Jadi makin lama, makin besar anaknya, makin bertambah berat badannya, dosisnya akan naik terus. Gitu. Tetap harus dilanjutkan Kak, karena masih kejang toh, kejangnya masih ada dalam 1 tahun. Jelas enggak ya? Kak Nur masih dengar enggak ya? Ya, Dok. Hah? Ada pertanyaan di ruang chatting, Dok. Dari Pak Simon Tandi, prioritas penanganan pada anak kejang, Dok. Kejangnya yang ditangani dulu atau airway-nya dulu, Dok? Kalau prioritasnya pasti yang pertama adalah RW dulu, tetap ABC yang diutamakan. ABC dulu, Pak. Jadi RW biasanya RW-nya harus kita bebaskan jalan nafas, kemudian kita pasang oksigen, kemudian dipasang sirkulasinya kita harus pastikan, kapilari refill-nya bagaimana. Kalau ada pemanjangan kapilari refill, kita harus pasang infus, sirkulasi kita pasang infus, terus kita lakukan fluid challenge, kita tambahi cairan kalau dia ada shock. Jadi tetap ABC yang diutamakan. Masih ada satu lagi, Dok, itu dari Ibu Serlis. Kenapa kejang demam lebih sering terkena pada anak umur 6 bulan sampai 5 tahun, Dok? Kenapa kejang demam? Wah, pertanyaan dosen saya ini. Berat sekali, Wah. Kenapa kejang demam lebih sering terkena pada anak usia umur 6 bulan sampai 5 tahun? Kenapa? Nanti saya cari dulu ya, Bu. Itu memang usia-usia rentan. Jadi maksudnya
usia rentan karena kalau kurang dari usia neonatus itu namanya kan kejang neonatus. Terus misalnya kalau pada kurang dari 6 bulan itu kita seringkali dari epidemiologinya itu tidak ada kejang demam. Yang paling banyak adalah infeksi intrakranial, infeksi cerebri. Jadi kalau pada bayi kurang dari 6 bulan, infeksi intrakranial itu paling sering karena TORCH atau jadi meningitis, kita paling sering meningitis, meningoencephalitis seperti itu kalau 6 bulan. Tapi kenapanya itu nanti saya cari dulu ya. Saya belum tahu juga itu kenapa 6 bulan sampai 5 tahun. Oh, ada lagi tuh di chat, ada dari Paulina Lucy. Ya. Silakan dok, ada lagi di ruang chatting 1 dok. Ya, mau tanya anak saya waktu umur 6 bulan kena kejang demam, puji Tuhan 6 bulan sampai sekarang sudah mau 9 tahun sudah tidak kena lagi. Apakah masih ada resiko kena lagi tuh dok? 9 tahun sudah tidak mungkin kejang demam Bu. Kalaupun dia kejang berarti ya bukan kejang demam lagi. Berarti kita harus memikirkan yang lainnya. Ada infeksi yang lain. Tapi kalau sudah seperti ini sudah bukan kejang demam lagi ya, tidak. Sudah tidak ada resiko. Lana. Oh itu Kak Nur masuk, maaf dok, jelek sekali jaringan. Bagaimana Ibu Paulina? Jadi begitu ya Bu ya. Jadi kalau sudah 6 bulan, jadi kan sudah lama sekali rentannya antara 6 bulan, sekarang sudah 9 tahun. Sudah lebih dari 5 tahun. Jadi resiko untuk berulangnya kejang demam tidak ada. Masa lama juga nggak boleh kan? Datang itu hari sini nah. Wah. Ya. Linda ada pertanyaan Kak Linda? Iya dok. Kedengaran ji dokter? Ya silakan. Dokter, saya tidak mau bertanya dok, cuman mau sharing saja. Masalah yang kita yang di masyarakat awam dok, kan biasanya masyarakat paling di rumah kan tidak simpan obat-obat diazepam begitu dokter. Terus pernah dok satu kali saya lihat tetangga saya dok, anaknya kejang, terus saya dipanggil dok ke sana. Waktu saya sampai di sana, saya tanya sudah berapa lama kejang, sudah dari tadi. Terus bapaknya tiba-tiba pakaikan dia tomat dok. Dia pakaikan tomat, dia pakai tomat untuk usap mukanya dok, terus dikasih masuk di mata dokter. Terus anaknya tiba-tiba berhenti dok. Tiba-tiba berhenti dok kejangnya. Terus saya juga tidak bisa bikin apa-apa dok, karena memang saya lihat di situ anaknya sudah tidak kejang lagi. Atau ada demam ya? Waktu itu dok, saya tanya dari malam demam dokter, demam waktu malam. Terus paginya kejadiannya itu dok sudah tidak terlalu demam. Saya raba juga suhunya saya raba kulitnya dok tidak terlalu demam. Tapi waktu di Kesmas otomat begitu dok berhenti kejangnya dok. Terus saya tidak bisa intervensi lagi dok karena memang berhenti pada saat itu. Bagaimana itu dok? Terus masyarakat memang meyakini bahwa tomat itu bisa jadi salah satu alternatif dok kalau kita tidak punya obat kejang. Bagaimana sebenarnya itu dok? Edukasi kita nanti ke masyarakat bagaimana ya dok? Berarti posisi kopi sudah tergantikan ya? Tomat saya malah barusan dengar ini ceritanya ini. Entah itu mungkin karena memang sudah saatnya dia berhenti, jadi kan ada waktu rentan waktunya kurang dari 15 menit. Pas kalau dia memang benar-benar kejang demam, tidak akan berlangsung lama, hanya terjadi beberapa menit saja. Jadi memang ya pas kebetulannya dikasih tomat, pas dia berhenti, jadi bukan karena tomatnya.
Saya jamin itu pasti bukan karena tomatnya, apalagi dimasukkan ke mata malah resiko macam-macam. Ya tetap harus diedukasi ke orang tuanya, karena memang kalau kepada pasien-pasien pada kejang demam itu memang akan berhenti dengan sendirinya. Cuman kalau terlalu lama itu yang beresiko untuk kematian sel saraf lebih lanjut, lebih banyak. Jadi itu yang harus kita hindari. Tapi memang kalau mau berhenti ya pasti dia akan berhenti juga memang. Karena kan tadi seperti definisinya tadi, kejang demam simplex, kejang demam sederhana. Kejang demam sederhana itu dia bisa berhenti dengan sendirinya. Gitu. Ya, Dok. Terima kasih banyak, Dok, penjelasannya. Itu saya bilang, Dok, mungkin pada saat saya datang memang sudah waktunya memang mau berhenti kejangnya, terus dikasih tomat. Makanya diyakini sampai sekarang, Dok, masyarakat kita meyakini itu bahwa tomat punya ya obat mujarab untuk kejang di daerah kampung-kampung, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Ya, saya bingung lagi kalau itu memang lebih perlu diberikan edukasi kepada orang-orang ya yang seperti itu. Takutnya nanti malahan kalau memang benar-benar kejangnya kejang lama, mengharapkan tomat tidak dibawa-bawa malah kejang-kejang terus, nah itu yang bahaya kan. Ya, Dok. Ya, dokter ada di ruang chatting lagi satu, Dok. Ya. Oh, ini tadi sudah ya? Oh ya. Anak laki-laki yang tadi ya? Dok, sama pertanyaanku tadi itu, Dok. Kayaknya pengalaman. Gender tidak ada. Kita cerita banyak tentang anak laki-laki dari mulut ke mulut, bilang, oh laki-laki sering kejang demam. Iya. Ya, masih ada yang mau bertanya, silakan. Sedikit lagi, Dok, boleh? Boleh. Berarti ada dua. Ya, Dok. Ya. Masalah yang ditanyakan Ibu Alce tadi, Dok, yang masalah penanganan pasien kejang kalau kita sudah di perawatan, Dok. Waktu maksudnya kan kita sudah kasih terapi keperawatan, misalkan longgarkan pakaiannya, pasang ini dan itu, Dok. Terus kan saya dokter ini, Dok, baru datang di ruangan. Apakah maksudnya diperbolehkan kami, Dok, langsung memberikan terapi diazepam rektal, Dok? Misalkan kan kita sudah stok di perawatan anak biasanya, Dok. Apakah memang langsung kami diperbolehkan pada saat itu, Dok, atau bagaimana ya, Dok? Atau tunggu dokter dulu? Boleh langsung, karena keadaan kejang itu keadaan emergensi, jadi harus dilakukan tindakan langsung. Jadi sudah tadi kita lakukan RW-nya ABC-nya sudah tertangani, boleh langsung dilakukan pemberian diazepam rektal sambil menunggu dokternya. Kalau dokternya nanti yang akan memberikan advice lebih lanjut apakah perlu phenytoin atau pentobarbital atau cukup diazepam rektal. Iya, Dok. Terima kasih banyak, dokter. Iya. Oh iya. Saya lagi, Dok. Ada Saya lagi, yang Dok. saya mau. Oh iya, boleh. Oh, Ibu Alce. Alce, Dok. Cuman mau ini saja, Dok, sharing pengalaman yang lama waktu zaman lama deh. Dokter pernah kalau pasien-pasien kejang demamnya itu kita dianjurkan perawat melakukan IM, jarang sekali IV, Dok. Terus menurut dokter, diazepam? Iya, diazepam. Bisa kalau ada kasus-kasus dulu tahun berapa ya? Pokoknya udah lama deh, Dok. Tahun 2000-an deh, 2000-an. Terus kalau misalnya kita laporkan kondisi pasien, terus instruksinya biasa diazepam IM. Terus menurut dokter, saya juga jarang waktu itu ada instruksi IV. Makanya waktu itu kami juga biasa kayak, gimana tuh kalau IM sama
pasien anak dok, luar biasa. Aduh, gimana ya perasaannya kayak gimana gitu. Terus sambil bertanya-tanya juga, kok nggak IV kah atau bagaimana kan? Terus menurut dokter, analisa dokter tersebut, kenapa nggak menyarankan IV atau IM dok? Ya, sedangkan kondisi sekarang sudah pada IV, jarang sekali saya sekarang temukan IM. Iya. Ya, itulah perkembangan ilmu pengetahuan ya. IM itu sekarang sudah tidak dianjurkan lagi karena kurang efektif. Dari waktu kerjanya dan juga dari waktu obatnya. Jadi lebih lambat dia. Jadi anak kejang tuh harus cepat. Kita butuh penanganan yang segera. Jadi lebih ideal menggunakan IV. Walaupun sebenarnya efeknya akan sama. IM juga bisa memutus kejang. Cuman kan kita butuh yang lebih segera, lebih cepat. Jadi paling ideal IV. Nah, sementara kenapa yang tadi saya bilang Win pasti takut-takut dosisnya memberikan IV ya, tidak perlu takut karena kan kita sudah di rumah sakit. Di rumah sakit ada banyak obat-obatan yang sudah tersedia, jadi tidak perlu ragu kecuali kita tidak ada stok apa-apa. Kita kan punya oksigen, kita punya adrenalin, ya enggak masalah, enggak apa-apa. Iya, sempat kita punya oksigen ambubek. Jadi kalau misalnya dia depresi nafas, kita kan takutnya depresi nafas ya, efek samping dari diazepam. Langsung di bagging aja, tapi kan diazepam itu cepat kerja tapi cepat hilangnya juga. Maksudnya efeknya depresi nafasnya itu ada waktunya. Jadi misalnya kita bermasukan, terus langsung dia henti nafas, tidak ada nafas. Kita bagging aja, bantu bagging, nanti kita bagging, nanti efek obatnya hilang, nafasnya muncul lagi. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, seperti itu. Oke deh dok, makasih banyak. Soalnya itu hari, makanya kita sering berpikir kok nggak IV saja daripada IM waktu masa-masa itu dok. Tapi mungkin ya analisa dokternya itu kayak gimana jadi. Ya oke deh dok, makasih banyak ya infonya. Ya, sama-sama. Malam dok. Aja. Ya, silakan. Masih ada yang bertanya? Atau dokter ada yang tadi mau disampaikan, dok? Ngeblank langsung. Tadi ada selintas. Oh, ini. Jadi misalnya kalau di mana ya? Begini, settingannya pasiennya sudah saya rujukan dari rumah sakit dari mana, dari rumah sakit lain lah misalnya ya, dia sudah sampai di fenobarbital atau di phenytoin, kita tidak boleh kembali lagi ke atas, kita kasih diazepam IV lagi, jadi tetap harus dilanjutkan ke bawah, jadi tetap kita berikan lagi. Jadi intinya begini, kita kalau sudah ada di kotak bawah, jangan kembali ke atas, karena anggapannya yang di atas tuh aja sudah tidak mempan, jadi jangan kembali ke atas lagi. Ini kita membicarakan algoritma yang tadi ya, bagan-bagan yang tadi. Kalau dia sudah sampai di kotak bawah, ya artinya harus turun ke bawah lagi. Entah itu kita berikan phenytoin atau fenobarbital gitu. Jadi jangan kembali ke atas. Iya. Ya. Ya, oke. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin materinya dok nanti bisa dikirim, dibagikan karena teman-teman juga sudah bertanya beberapa kali ini yang sebelum. Oh yang kemarin-kemarin ya? Yang kemarin-kemarinnya dok. Kemarin. Jadi saya bilang oh nanti ya kalau saya sudah diktor. Oh iya. Soalnya laptopnya saya nggak bawa. Oke. Iya baik dokter, nanti dianukan saya dok. Baik. Nanti saya langsung kirim yang ini dok, yang kejang demam ini saya langsung kirim. Oh iya, baik dok. Ya, tapi yang kemarin 2 kali pertemuan sebelumnya nanti di Toraja. Tunggu saya balik ke Toraja ya. Oh iya, baik dok. Oke. Dok bisa masukkan berikutnya asma bronkial dok? Pada anak? Asma pada anak ya? Iya, pada anak banyak sekali kasus. Oh iya. Boleh. Oh boleh. Itu bagus juga. Oke, makasih dokter. Ya.
Siap. Oke, terima kasih banyak buat kesediaan kita untuk mengikuti webinar ini. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.